Sahabat Doa Kekuatanku Channel, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Sabtu 8 Juni 2024. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai ayat 51. Doa kita hari ini bersama dengan Suster Maria Magda PRR, dan permenungan kita hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Dominik PRR. Mari kita menyiapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu untuk berkat, cinta, dan penyertaan, secara khusus untuk nafas kehidupan dan hari yang baru yang Engkau izinkan untuk kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyelenggaraan-Mu di hari-hari yang lalu, dengan segala pengalaman suka duka hidup yang boleh kami alami. Tuntun dan sertailah kami dalam hari-hari hidup kami selanjutnya melalui sabda-sabda-Mu. Dan kini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk membuka akal budi, pikiran, dan hati kami, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan dapat mengamalkannya dalam kenyataan hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai ayat 51. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya,
lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, dewasa ini atau zaman sekarang semakin sulit ditemukan orang yang tulus hati. Banyak yang pandai bersandiwara di depan kita, begitu tampak baik, tetapi malah menusuk kita dari belakang. Ada orang yang tutur katanya manis dan lembut, tetapi hatinya jahat dan sikapnya licik. Ada orang suka berpura-pura atau munafik. Ada pula yang sikapnya diatur atau dipoles sedemikian rupa agar orang lain terkecoh. Ada yang tampil alim dan dermawan, tetapi ternyata hatinya licik. Kesan di atas tidak kita temukan atau jauh dari sosok yang kita kenal, yang hadir dalam bacaan Injil tadi, yakni Santo Yusuf. Dalam Injil, Yusuf ditampilkan sebagai pribadi yang sungguh tulus. Ia tidak pura-pura atau bersandiwara. Ia tidak berusaha mengelabui dan mencelakakan Maria. Kita tahu bagaimana ketulusan yang ditunjukkan oleh Yusuf ketika Yesus tertinggal di Yerusalem dalam bait Allah. Begitu sabar dan begitu tulus, Yusuf akhirnya memutuskan untuk kembali menemani Maria mencari Yesus. Kita dengar bahwa tidak ada sedikit pun menggerutu atau kata-kata keluh kesah, bahkan marah yang keluar dari bibir Yusuf. Itulah ketulusan Santo Yusuf yang sesungguhnya, bahwa ia sungguh-sungguh mencintai Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah belajar dari Injil tadi. Kita hendaknya bersikap atau berlaku tulus, karena ketulusan hati memberi ruang bagi Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita. Ketulusan hati berkenan di hadapan Tuhan, dan Dia menghendaki kita menjadi orang-orang tulus hati dan senantiasa mengandalkan Dia dan mengusahakan yang terbaik bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, maka mari kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk mereka yang saat ini sedang sakit, anggota keluarga kita maupun para pengikut setia doa kekuatan channel yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kita berdoa kiranya melalui jemahan tangan para dokter, para perawat, dan juga anggota keluarga yang senantiasa merawat, mereka boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, siapapun mereka yang mengaduh nasib di tanah rantau, demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Kiranya hubungan, relasi, dan komunikasi antara mereka dan juga dengan majikan
boleh berjalan dengan baik, dan juga mereka mampu untuk mengerjakan setiap tugas pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk siapapun mereka yang telah memilih jalan lain, telah berpaling dari ajaran Gereja Katolik. Kiranya melalui doa kita, doa Bunda Maria dan para malaikat di surga, kita yakin dan percaya bahwa pada waktu yang tepat, waktu yang terbaik, Tuhan akan mengetuk pintu hati mereka dan kembali pada ajaran yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan harapan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatan
sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.